Job fair yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Ribuan orang berdesakan berebut QR Code, bahkan ada yang sampai pingsan. Bagaimana kronologinya? Dan apakah kejadian ini menunjukkan generasi Z lebih susah cari kerja? Job fair ini digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi di Gedung Presiden University Cikarang Utara Selasa 27 Mei 2025. Sebanyak 64 perusahaan membuka 3.000 lowongan dalam job fair ini. Namun pelamar yang rata-rata Gen Z ini jumlahnya membludak, diperkirakan mencapai 24.000 orang. Petugas keamanan pun minim. Pelamar pun berdesakan, saling dorong, bahkan ada yang sampai pingsan. Tadi antrian berapa jam? Apa? Antrian berapa jam tadi? Antriannya bisa sampai sejam setengah. Berjam-jam ya? Iya, berjam-jam. Desak-desakan juga nggak? Desak-desakan. Iya, desak-desakan, dorong-dorongan. Kalau sudah begini, job fair pun jauh dari kata nyaman dan aman. Bisa-bisa nyawa jadi taruhannya demi mendapatkan pekerjaan. Namun jika ditelusuri, insiden di job fair Kabupaten Bekasi ini hanya gunung es yang nampak di permukaan. Di dasarnya ada masalah yang lebih besar dan belum terselesaikan hingga kini, yaitu fenomena Gen Z atau generasi lahir 1997 hingga 2012 yang lebih sulit cari kerja. Kita bedah ya berdasarkan hasil olahan tim jurnalisme data harian Kompas yang rilis Mei 2024 lalu. Berdasarkan hasil olah data survei Angkatan Kerja Nasional BPS Agustus 2022 oleh tim jurnalisme data Kompas, hanya 47,2% mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi pada tahun 2022 bisa langsung mendapat pekerjaan di sektor formal. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 55,5%. Penurunan ini terjadi di semua jenjang pendidikan. Dalam survei yang sama pada 2022, dari 7,1 juta lulusan, hanya 967.806 orang atau 13,6% lulusan yang diterima di sektor formal. Rinciannya perguruan tinggi 54,3%, SMA atau sederajat 42,7%, dan SD SMP 3%. Padahal pada 2017, dari 5,8 juta orang yang lulus selama September 2016 hingga Agustus 2017, dari semua jenjang pendidikan sebanyak 1,2 juta orang atau 21,9%, diantaranya diterima kerja sebagai pegawai atau buruh di sektor formal. Artinya terjadi penurunan serapan kerja pada generasi Z. Adanya penurunan penyerapan tenaga kerja ini ternyata bukan terjadi baru-baru ini saja, namun sudah terjadi sejak 15 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah lapangan kerja formal yang tercipta selama 2009 hingga 2014 menyerap 15,6 juta orang. Lalu selama 2014-2019, pekerjaan formal yang tercipta sebanyak 8,5 juta orang. Dan dalam kurun 2019-2024, pekerjaan formal hanya menyerap 2 juta orang. Terjadinya penurunan penyerapan di sektor formal juga diiringi bertambahnya durasi mendapat pekerjaan. Jika pada Agustus 2017 rata-rata waktu tunggu untuk mendapatkan kerja adalah setengah bulan, pada Agustus 2022 naik menjadi 2 bulan. Persoalan menunggu pekerjaan ini membuat job fair seperti yang diadakan Pemkab Bekasi menjadi ramai peminat. Anak muda angkatan kerja sampai harus berebut demi mendapat pekerjaan. Sahabat Kompas, semoga ke depan insiden ricuh di job fair tidak terjadi lagi. Pihak penyelenggara pun lebih peka untuk aspek keamanan dan kenyamanan. Penting juga bagi pekerja untuk meningkatkan kapasitas diri agar mampu bersaing di tengah pasar kerja yang ketat. Di sisi lain, kita berharap pemerintah dan dunia usaha juga semakin bergeliat agar serapan tenaga kerja juga bertambah.